Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fitra Raisa Azahra dan Aslam Asari akan memaparkan materi himpunan. Jadi langsung saja ke materi pertama yaitu perempatan operasi himpunan. Operasi himpunan dapat dilakukan terhadap dua atau lebih himpunan. Dalam hal ini kita melakukan perempatan atau generalization operasi himpunan dengan menggunakan dasar perempatan yang ada pada operasi aritmatika biasa. Misalkan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN merupakan himpunan. Maka, notasi di samping dapat mempermudah penulisan ekspresi yang panjang, misalnya sekian menjadi sekian. Selanjutnya ada hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum himpunan adalah serangkaian aturan atau prinsip-prinsip yang mengatur perilaku himpunan-himpunan dalam operasi seperti gabungan, perpotongan, dan komplementasi. Contoh-contoh hukum himpunan meliputi hukum distributif, hukum asosiatif, dan hukum idempoten. Selanjutnya ada prinsip dualitas. Prinsip dualitas. Dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang sama. Prinsip dualitas dalam teori himpunan menyatakan bahwa untuk setiap pernyataan yang benar tentang himpunan-himpunan, terdapat pernyataan yang setara yang diperoleh dengan menukar beberapa kata kunci tertentu. Dalam konteks prinsip ini, kata kunci yang umumnya ditukar adalah union atau gabungan dengan intersection, perpotongan, serta subset dengan superset. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki dua himpunan A dan B. 1. Pernyataan tentang gabungan dan perpotongan. Yang pertama, pernyataan asli A gabungan B. Yang kedua, pernyataan setara A irisan B. Contoh kedua, pernyataan tentang himpunan-himpunan yang saling terkait. 1. Pernyataan asli A subset B adalah himpunan A adalah subset dari himpunan B. Yang kedua, ada pernyataan setara B subnet A atau himpunan B adalah superset dari himpunan A. Selanjutnya, prinsip inklusi eksklusi. Prinsip ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan himpunan-himpunan yang tumpang tindih. Prinsip ini menyatakan bahwa jumlah elemen dalam gabungan dua himpunan sama dengan jumlah elemen dalam himpunan pertama ditambah jumlah elemen dalam himpunan kedua, dikurangi jumlah elemen dalam perpotongan kedua himpunan tersebut. Ini diilustrasikan dengan rumus A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip inklusi eksklusi. Sejumlah lemma dan teorema yang berkaitan dengan prinsip ini dituliskan sebagai berikut. Lemma titik 2.1. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin, maka A gabungan B adalah A tambah B. Teorema 2.3, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka A gabungan B berhingga dan A gabungan B sama dengan A tambah B dikurang A irisan B. Selanjutnya ada partisi. Tinjauan sekumpulan mahasiswa di sebuah kelas. Bagaimana cara dosen membagi mahasiswa menjadi sejumlah kelompok? Dosen dapat membagi himpunan mahasiswa menjadi beberapa buah himpunan bagian, yang dalam hal ini setiap himpunan bagian mungkin berisi satu orang mahasiswa, dua orang mahasiswa, dan seterusnya. Bahkan kosong. Tidak ada mahasiswa yang sama berada di dalam dua atau lebih himpunan bagian yang berbeda. Gabungan dari seluruh himpunan bagian itu adalah seluruh mahasiswa di dalam kelas. Definisi 2.15. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong. A1, A2, A sekian dari A sekian hingga A, A1, gabungan A2, gabungan titik-titik sama dengan A, dan B himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Selanjutnya adalah 2.16 pembuktian proposi himpunan. Proposi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan narasi himpunan. Pernyataan dapat berupa kesamaan terhadap beberapa metode untuk membuktikan kebenaran proposi himpunan. Untuk suatu proposi himpunan, kita dapat membuktikannya dengan beberapa metode yang menghasilkan kesimpulan yang sama. Di bawah ini ditemukan beberapa metode pembuktian proposi perihal himpunan.
Yang pertama adalah pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Jika diagram Venn keduanya sama, berarti kesamaan tersebut benar. Dengan diagram Venn, pembuktian dapat dilakukan dengan cepat. Ini adalah kelebihan metode ini, namun kekurangannya diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Yang kedua adalah pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan kesamaan himpunan. Juga dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel keanggotaan. Kita menggunakan satu angka untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan kosong untuk menyatakan bukan himpunan. Ketiga adalah pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Aljabar himpunan mengacu pada hukum-hukum yang dikemukakan pada UBAP 2.12, termasuk di dalamnya teorema-teorema yang ada buktinya, definisi suatu operasi himpunan, dan penerapan prinsip dualitas. Yang keempat adalah pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi proposisi yang membentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Selanjutnya adalah 2.17 himpunan ganda. Dari definisi himpunan, himpunan adalah kumpulan elemen yang berbeda, namun pada beberapa situasi, kadangkala elemen himpunan tidak seluruhnya berbeda. Misalnya himpunan nama-nama mahasiswa di dalam kelas. Nama-nama mahasiswa di dalam sebuah kelas mungkin ada yang sama. Karena itu ada perubahan elemen yang sama di dalam himpunan tersebut. Himpunan yang elemennya boleh sama berulang, tidak harus berbeda, disebut dengan himpunan ganda atau multiset. Contohnya A, B, 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 C. 2, 2, 2, 2, 3, 4 adalah himpunan ganda. Koordinasi dari suatu himpunan yang ganda didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padananya atau ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen di dalam himpunan ganda semuanya berbeda. Operasi pada himpunan ganda sedikit berbeda dengan operasi pada himpunan biasa. 2.18 Tipe set dalam bahasa Pascal. Bahasa Pascal menyediakan tipe data khusus untuk himpunan yang bernama set. Tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal. Contohnya seperti yang pada digambar ini. Nilai untuk perubahan huruf Q dapat diisi dengan pernyataan berikut. Seperti yang digambar, operasi yang dapat dilakukan pada tipe himpunan adalah operasi gabungan, irisan, dan selisih seperti contoh pada digambar berikut ini. 2.19 Pengantar logika dan himpunan fuzi. Logika fuzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty. Contoh A, seseorang dikatakan tinggi. Jika tinggi badannya di atas 1,7 meter, apakah orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter termasuk kategori orang yang tinggi? Menurut Perpesi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Selanjutnya contoh B, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Jika manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Kedua contoh di atas memperlihatkan bahwa ketidakpastian dalam kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagiannya. Operasi-operasi pada himpunan fuzi didefinisikan sebagai berikut: gabungan, irisan, dan komplement. Logika fuzi pada logika klasik, nilai kebenaran proposisi adalah 1 true atau 0 false. Tetapi pada logika fuzi, nilai kebenaran proposisi adalah nilai real di dalam selang 0,1. Misalkan P adalah proposisi yang didefinisikan pada himpunan fuzi A, maka nilai kebenaran proposisi P adalah T, P,
dua bentuk proposisi dalam logika fuzi, yaitu proposisi atomik dan proposisi majemuk. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.